Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Audrey Putri Soehardi. Saya mahasiswa PPG Calon Guru 2024. Di sini di dalam video ini saya akan memodifikasi modul ajar yang saya dapatkan dari sekolah tempat saya PPL, yaitu di SMA 26 Jakarta. Nah, di sini memodifikasi modul ajar terkait tentang mata kuliah yang saya pelajari, yaitu pemahaman tentang peserta didik, dan sekaligus menjadi prasyarat ulangan tengah semester yang sedang saya kerjakan. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini modul ajar yang saya modifikasi yaitu modul ajar pada materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Pada pertemuan pertama, nah terdapat beberapa bagian-bagian yang akan saya modifikasi. Untuk yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran, di mana guru seharusnya menyusun tujuan pembelajaran dengan menggunakan model ABCD. Oke teman-teman, di sini saya munculkan bagian modul ajar yang belum saya modifikasi dan modul ajar yang sudah saya modifikasi. Yang pertama itu pada bagian tujuan pembelajaran, di mana yang belum saya modifikasi itu hanya menjelaskan tentang materinya saja. Yang pertama itu kan bagian menjelaskan pengertian fungsi dan menentukan domain, kodomain, dan rank pada fungsi. Nah, pada tujuan pembelajaran ini belum lengkap kalimatnya, belum ada bagian-bagian ABCD-nya. Nah, maka dari itu saya lengkapi kalimatnya menjadi yang pertama itu melalui diskusi peserta didik kelas 11.4 mampu menjelaskan pengertian fungsi dengan benar, dan yang kedua melalui latihan soal peserta didik kelas 11.4 mampu menentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi dengan tepat dan benar. Pada mode yang saya modifikasi ini sudah ada ABCD-nya, di mana tujuan kita kemana, yaitu tentang ke peserta didik dan juga pelengkap kalimatnya. Selanjutnya untuk modifikasi yang kedua yaitu tentang asesmen, di mana pada modul ajar yang pertama itu tentang asesmen diagnostik yang diterapkan itu belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena pada modul ajar sebelumnya itu bersifat umum, belum mempertimbangkan perbedaan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan kebutuhan individu peserta didik. Nah, dalam hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan nantinya bagi peserta didik dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda atau memerlukan dukungan tambahan. Selain itu, fokus yang berlebihan pada penilaian mental berupa memasukkan aspek kognitif yang lebih dalam, pemahaman konsep, dan menerapkan pengetahuan membatasi informasi yang dapat diperoleh oleh guru untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, penting dari kita untuk merancang asesmen diagnostik yang lebih komprehensif dan adaptif, sehingga dapat mendukung penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih efektif. Nah, berikut saya munculkan di mana modul ajar yang pada bagian kedua ini yang belum saya modifikasi dan yang sesudah saya modifikasi. Tampak pada bagian ini pada aspek penilaian yang itu tentang asesmen diagnostik. Di sini hanya menjelaskan tentang apa kabar hari ini, siapa saja yang sakit hari ini, hanya menanyakan keadaan peserta didik. Nah, di mana pada asesmen diagnostik harusnya di situ kita menyiapkan materi untuk melihat kemampuan peserta didik sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, berikut modul ajar yang setelah saya modifikasi, di mana pada saat sebelum saya modifikasi itu hanya menanyakan kabar peserta didik. Lalu di sini saya tambahkan asesmen diagnostiknya dengan pemberian soal. Nah, tujuan pemberian soal ini untuk melihat kemampuan peserta didik atau sampai mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang akan kita ajarkan nantinya. Jadi kita mencari keterkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan dengan materi sebelumnya. Seperti fungsi komposisi ini, materi sebelumnya itu akan berkaitan dengan materi fungsi yang telah mereka pelajari di waktu SMP atau di waktu sebelum mereka mempelajari fungsi komposisi ini. Nah, di sini saya tambahkan beberapa kategori soal, di mana yang pertama tentang soal pilihan ganda, yang kedua itu soal isian singkat, dan yang ketiga itu soal esai. Tujuannya untuk melihat kemampuan peserta didik untuk daerah pilihan ganda, mereka bisa atau tidak menjawab soal tersebut. Untuk isian singkat seperti itu, dan untuk soal esai di situ kita melihat bagian proses pengerjaan peserta didik. Dikarenakan di sini kita juga melihat
ada atau tidaknya peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Di situ tujuannya untuk memberikan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, selanjutnya yaitu modifikasi yang ketiga terkait asesmen formatif, di mana pada asesmen formatif pada modul ajar sebelum saya modifikasi yaitu belum ada indikator penilaian atau rubrik penilaiannya, di mana pada asesmen formatif ini seharusnya terdapat indikator penilaian dan rubrik untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara objektif dan terarah. Indikator penilaian berfungsi sebagai acuan dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Dan sementara itu, rubrik penilaian memberikan panduan yang lebih spesifik terkait kriteria yang diharapkan dan tingkat kualitas dari setiap jawaban atau hasil pekerjaan peserta didik. Dengan adanya kedua komponen ini, dapat memberikan penilaian yang lebih transparan dan konsisten, serta peserta didik dapat memahami standar yang perlu mereka capai, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat diukur dengan lebih akurat. Nah, berikut terdapat perbedaan modul ajar yang belum saya modifikasi dan setelah saya modifikasi. Di mana sebelum modifikasi, pada asesmen formatif di sini hanya cuman memunculkan format penilaiannya saja dan ada nama peserta didik pada materinya, lalu ada skor nilai. Jadi belum ada kategori-kategori yang ditetapkan pada modul ajar sebelumnya. Maka dari itu saya modifikasi dengan memunculkan adanya format penilaian formatif, yaitu ada tentang pengetahuannya, bagian presentasinya atau kemampuan belajar peserta didiknya, lalu ada kriteria untuk skor pertama itu seperti apa, skor kedua seperti apa. Karena di sini untuk pemberian skor pada materi matematika itu perlu sekali, karena peserta didik belum tentu menuliskan proses. Bisa jadi peserta didik menuliskan proses tapi hasilnya salah, atau peserta didik menuliskan prosesnya salah hasilnya benar. Maka dari itu perlu kita tuliskan beberapa skor yang akan kita capai untuk penilaian peserta didik. Nah, di sini terdapat ada kolaborasi, ada penyampaian ide. Jadi beberapa asesmen formatif itu diperlukan skor-skor yang akan kita tentukan. Karena pada asesmen formatif ini bisa saja nanti adanya latihan diskusi, atau latihan berkelompok, latihan individu. Jadi ada skor yang ingin kita capai untuk penilaiannya. Karena pada materi matematika tidak bisa langsung kita berikan nilai seutuhnya. Prosesnya juga kita nilai dan juga hasil akhirnya juga kita nilai. Oke teman-teman, di sini saya tarik kesimpulan dari ketiga modul ajar yang saya modifikasi, di mana yang pertama tentang modifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua modifikasi tentang asesmen diagnostik, dan yang ketiga tentang modifikasi pada bagian asesmen formatif, di mana ketiga bagian ini itu sangat penting. Dan untuk tujuan pembelajaran harus ada beberapa yang kita jelaskan. Pada asesmen diagnostik juga harus ada beberapa yang harus kita jelaskan, dan begitu pula tentang asesmen formatif. Dalam saya mempelajari materi ini, saya ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran itu harus kita tujukan kepada peserta didiknya, dan pada asesmen diagnostik itu harus kita ketahui kemampuan belajarnya atau pemahaman peserta didik sebelum kita memulai pembelajaran. Tujuan kita memberikan asesmen diagnostik atau soal sebelum kita memulai pembelajaran untuk melihat mana peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau peserta didik yang belum memahami materi sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, setelah kita menentukan asesmen diagnostik, kita bisa menentukan asesmen formatif. Nah, di bagian asesmen formatif ini juga kita berikan yang namanya rubrik penskoran, atau yang dinamakan ranah sikapnya atau penilaian sikap dari peserta didik itu juga penting. Karena di asesmen formatif tidak hanya tentang penilaian latihan soal individu saja, bisa jadi ada latihan kelompok karena kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke teman-teman, segitu penjelasan dari modifikasi modul ajar dari materi fungsi komposisi. Saya akhiri dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.